Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga sampai saat ini kita masih mampu sedikit demi sedikit mengumpulkan bekal amal kita untuk menghadapi hari yang paling penting, yaitu hari perjumpaan dengan Allah. Kita memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diampuni dosanya, diangkat amalnya, dan diberikan balasan terbaik atas apa yang kita lakukan di dunia. Tak lupa, kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan perjuangannya. Beliau adalah orang yang paling mencintai umatnya. Semoga kita di hari perjumpaan nanti diakui sebagai umatnya dan dikumpulkan di barisan beliau. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan tausiah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mu'awnal Husna dengan NPM 2351030197, mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Izinkan saya menyampaikan tausiah dengan judul Ikhlas, mudah diucapkan, sulit dilakukan. Beberapa orang mengatakan bahwa sabar dan ikhlas seperti pinang di belah dua. Namun, sebenarnya berbeda. Sabar adalah ketika menunggu keputusan Allah, sementara ikhlas adalah melakukan segala perbuatan hanya untuk Allah dan menerima apapun yang telah diputuskan olehnya. Saya mulai dengan sebuah kisah. Dikisahkan satu waktu Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama para sahabat dalam satu majelis. Tiba-tiba ada seorang jamaah yang bangun dan bertanya, "Rasulullah, aku ingin bertanya sesuatu." Rasulullah menjawab dengan ramah, "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" Dengan sikap yang agak tegang, sahabat itu pun bertanya dengan rasa penasarannya, "Siapakah di antara kami yang akan masuk surga ya Rasulullah?" Beberapa sahabat kaget dengan pertanyaan itu, karena dianggap mengandung unsur riya dan ujub, serta tidak pantas dipertanyakan. Ada juga beberapa sahabat yang marah terhadap pertanyaan itu. Salah satunya Umar bin Khattab, yang memang terkenal tegas. Umar langsung berdiri dan mengeluarkan pedang dari sarungnya untuk menebus kepala sang penanya tersebut. Rasulullah segera memberi isyarat kepada Umar untuk duduk, dan Umar pun kembali duduk. Rasulullah tersenyum mendengar pertanyaan itu, dan kemudian beliau menjawab, "Kalian semua, lihatlah ke pintu. Sebentar lagi sang penghuni surga itu akan muncul." Setiap mata sahabat pun langsung menuju ke arah pintu, dan diduga hatinya menunggu kedatangan orang itu. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pemuda sederhana yang mengucap salam, lalu bergabung dalam majelis itu. Para sahabat bingung, apa kehebatan pemuda ini? Karena sosok pemuda ini hanya seperti pemuda biasa yang pemalu dan tidak termasuk dari daftar golongan sahabat dekat Rasulullah. Mereka sabar menunggu penjelasan dari Rasulullah. Rasulullah memberi alasan. Setiap gerak-gerik dan langkah dari pemuda itu hanya ia ikhlaskan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Itulah yang membuat Allah suka dan ridho kepadanya. Para sahabat kaget dan tersentak karena banyak yang merasa bahwa segala amal perbuatannya selama ini terkadang tidak semata-mata karena Allah, namun diniatkan untuk hal lainnya. Itulah ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 162, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul inna solati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Ikhlas adalah intisari dari keimanan seseorang dan kualitas tertinggi kemurnian hati, karena segala sesuatu yang dikerjakan adalah murni karena Allah dan hanya untuk Allah dalam setiap perbuatan. Hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah bertanya kepada diri sendiri, apakah niatnya ikhlas untuk Allah atau ada niat lain di belakangnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri ma nawa. Yang artinya, sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan tergantung pada niatnya. Kalau kita melakukan perbuatan hanya dengan niat karena Allah, maka keridhaan Allah akan kita dapatkan. Tapi kalau tidak, bersiaplah karena biasanya kekecewaan yang akan didapatkan. Selain itu, keikhlasan juga bisa dilakukan dengan menerima segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Misalnya, kita ikhlas kuliah di universitas yang sebetulnya tidak diinginkan. Kita ikhlas bekerja di tempat yang gajinya mungkin tidak sesuai harapan. Kita ikhlas menerima ujian dan cobaan yang telah diberikan Allah. Dan seharusnya dengan demikian, bentuk keikhlasan seperti itu akan menuntun kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Dan dengan rasa syukur itu, maka seperti janji Allah, pasti akan ditambah nikmatnya. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memberitahukan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Keikhlasan harus dilakukan di 3 waktu, yakni yang pertama, sebelum melakukan perbuatan. Yang kedua, ketika sedang melakukannya. Yang ketiga, setelah melakukannya. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena engkau telah menetapkanku sesat, sungguh akan kususahkan agar anak manusia memandang indah perbuatan dosa yang tampak di muka bumi ini. Aku akan sesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39-40. Seperti yang kita ketahui bersama, iblis adalah musuh terbesar bagi manusia. Ayat tadi semakin menegaskan dan menjabarkan betapa jahatnya rencana iblis dalam mengganggu anak manusia. Dia telah berjanji dengan segenap tenaga dan kekuatan untuk menyesatkan seluruh anak-anak Adam yang tidak memiliki keikhlasan dalam mengerjakan sesuatu. Jadi, jika tidak ingin diganggu oleh iblis laknatullah, maka mulailah untuk melakukan segala perbuatan dengan penuh keikhlasan. Lawan dari ikhlas adalah riya, yaitu melakukan amal perbuatan dengan tujuan agar mendapat pujian atau balasan dari orang lain. Riya berasal dari bahasa Arab, ro'a, yang berarti melihat, yaitu mengatur segala sesuatu agar perbuatan yang dilakukan dilihat orang. Riya tentunya bukanlah perbuatan yang baik, bahkan Allah menyamakan orang-orang ini dengan ciri khas orang munafik. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia Muslim selalu ikhlas dalam beribadah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'bidallahi mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya telah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan kebenaran, maka sembahlah Allah dengan ikhlas, beragama kepadanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 2. Dari ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa cara beribadah yang paling benar itu hanya menyembah Allah semata dengan penuh keikhlasan, bersih dan murni dari pengaruh syirik dan riya. Oleh karena itu, hendaklah beribadah ditunjukkan kepada Allah semata, bukan karena ingin dipuji oleh manusia,
Lakukanlah segala sesuatu dengan penuh keikhlasan. Memang bukan sesuatu hal yang mudah. Seperti judul tausiah ini, ikhlas mudah diucapkan, sulit dilakukan. Tapi tentunya kita harus terus-menerus melatih dan memperbaiki diri kita untuk mengerjakan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Tidak mengharapkan sesuatu apapun dari pekerjaan kita, kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Hidup dan bergeraknya jasad adalah dengan ruh. Maka ruh dari segala amal adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan, amal kita akan menjadi hampa. Ikhlas menjadi ukuran besarnya pahala. Semakin murni karena Allah, semakin besar nilainya di sisi Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tausiah ini saya tutup dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Aku pernah bertanya kepada Jibril tentang ikhlas. Lalu Jibril berkata, aku telah menanyakan hal ini kepada Allah. Lalu Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu dari rahasiaku yang aku berikan ke dalam hati orang-orang yang aku cintai dari kalangan hamba-hambaku. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, kita bisa merasakan nikmat ikhlas yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang muhsin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tiada satupun yang sempurna, walaupun kecil, pasti ada celah dan cacatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.